Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fendi Febrian A. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit materi tentang probabilitas dan aturan penjumlahan. Apa sih probabilitas itu? Probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang terjadinya satu kejadian. Nah, probabilitas ini biasanya ditulis dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Misalnya, probabilitas buat dapetin angka genap kalau kita ngelempar dadu itu 1/2, 0,5, atau 50%. Gimana sih cara ngitungnya? Nah, buat ngitungnya tuh, kita bisa mengetahui jumlah kemungkinan hasil yang diinginkan dan jumlah total hasil yang mungkin. Misalnya gini, kita mau lempar dadu nih. Nah, hasil yang keluar itu pasti ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau kita ingin dapetin angka 2, nah hasil yang kita inginkan itu cuma satu kan, yaitu 2. Nah, probabilitas buat dapetin angka 2 adalah 1/6, 0,167, atau 16,7. Ada juga yang namanya aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan ini biasanya digunain buat ngitung probabilitas yang tadi, terjadinya kejadian A atau kejadian B. Nah, ada dua jenis aturan penjumlahan, yaitu yang pertama adalah penjumlahan khusus. Penjumlahan khusus ini berlaku buat kejadian yang saling lepas atau mutually eksklusif. Nah, mutually eksklusif ini adalah kejadian yang nggak bisa terjadi sama-sama. Misalnya kita mau ngelempar koin nih, kita gak mungkin kan dapetin lambang sama dapetin angka secara sama-sama. Kejadian dapetin lambang sama kejadian dapetin angka itu kejadian yang saling lepas. Nah, buat ngitung probabilitas terjadinya kejadian yang saling lepas, kita cuma cukup jumlahin probabilitas masing-masing kejadiannya. Misalnya, probabilitas dapetin lambang itu 1/2 dan probabilitas dapetin angka itu 1/2. Nah, probabilitas buat dapetin lambang atau angka yaitu tinggal dijumlah 1/2 ditambah 1/2 yang hasilnya 1. Terus yang kedua ada penjumlahan umum. Penjumlahan umum ini berlaku buat kejadian yang tidak saling lepas atau non-mutually eksklusif, yaitu kejadian yang bisa terjadi bersama-sama dalam waktu yang sama. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman mau ngambil kartu dari setumpukan kartu, kita kan bisa aja kayak dapat hati atau dapat as. Nah, kejadian itu tuh kejadian yang nggak bisa saling lepas. Buat hitungnya, kita itu nggak bisa jumlahin langsung ya teman-teman. Jadi kita bakal ngitung 2 kali probabilitas terjadinya kejadian yang bersamaan. Misalnya, probabilitas dapetin kartu hati itu 13/52. Nah, probabilitas buat dapetin kartu as adalah 4/52. Kita nggak bisa cuma langsung jumlahin. Nah, kalau misalnya kita langsung jumlahin, pastinya kita dapat 17/52. Jadi kita harus ngurangin dulu probabilitas dapetin kartu hati sama kartu as, yaitu 1/52. Gimana cara dapetin kartu hati atau kartu as? Berarti 13/52 tambah 4/52 dikurangi 1/52, hasilnya 16/52. Nah, yang terakhir nih, ada komplement dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Misalnya gini, kalau misalnya ada kejadian A botol pecah jika dipukul, maka komplement dari kejadian A adalah botol tidak pecah. Nah, probabilitas dari sebuah kejadian komplementnya selalu berjumlah 1. Kenapa? Karena sebuah kejadian pasti terjadi atau tidak terjadi. Misalnya ada probabilitas botol pecah itu 0,8. Nah, maka probabilitas botol tidak pecahnya adalah 1 dikurangi 0,8. Hasilnya 0,2. Nah, persamaan umumnya itu bisa kayak P dalam kurung A sama dengan 1 kurangi P dalam kurung komplement A. Nah, di mana komplement A atau kayak strip yang gelombang gitu ya, A itu buat simbol komplement dari A. Mungkin segitu aja materi yang dapat Fendi sampaikan, sedikit dan gak terlalu lengkap. Semoga teman-teman ngerti apa yang Fendi sampaikan. Maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Makasih banyak buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.